Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, halo halo tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji serta rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Mauro Tirta Avanda dengan judul proposal penerapan metode DMIC dalam green manufacturing untuk meningkatkan efisiensi proses produksi otomotif di PT XYZ. Literatur review. Oke. Industri manufaktur otomotif merupakan salah satu sektor dengan konsumsi energi, penggunaan material dan emisi karbon paling tinggi. Masalah utama yang sering muncul adalah tingginya dampak lingkungan yang dihasilkan, sementara perusahaan juga dituntut untuk menekan biaya produksi dan tetap menjaga produktivitas. Di tengah isu keberlanjutan global, muncul konsep green manufacturing atau manufaktur yaitu pendekatan yang berfokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan penerapan proses ramah lingkungan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap proses produksi tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Oke, rumusan masalah pada penelitian ini mencakup 4 poin utama. Yang pertama, bagaimana proses setiap tahap DMIC dapat diintegrasikan dengan prinsip green manufacturing pada industri otomotif. Yang kedua, apa saja indikator keberlanjutan yang relevan digunakan dalam prinsip atau penerapan DMSI berbasis green manufacturing. Yang ketiga, bagaimana teknologi industri 4.0 seperti IoT, Big Data, UMS, dan Digital Twin dapat mendukung penerapan DMSI. Yang keempat, strategi apa yang paling efektif untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam industri otomotif. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis penerapan DMIC dalam konteks green manufacturing untuk meningkatkan efisiensi proses produksi otomotif. Yang kedua, mengidentifikasi indikator keberlanjutan yang relevan pada setiap tahap DMIC. Yang ketiga, mengkaji integrasi DMIC dengan teknologi 4.0 seperti IoT, Big Data, WMS, dan Digital Twin. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategi penerapan DMIC yang berorientasi pada efisiensi biaya sekaligus pengurangan dampak. Asumsi dan batasan masalah, penelitian ini memiliki batasan. Yang pertama, eh, penelitian ini bersifat literatur review tanpa mengumpulkan data lapangan langsung. Yang kedua, berfokus pada industri otomotif dan konsep green manufacturing. Yang ketiga, teknologi industri 4.0 yang dibahas terbatas pada IoT, Big Data, WMS, dan Digital Twin. Yang keempat, tidak membahas aspek teknis mesin, tetapi fokus pada efisiensi energi, emisi, dan limbah produksi. Manfaat penelitian, manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu menambah literatur tentang integrasi DMIC dan green manufacturing. Yang kedua, menjadi referensi akademik untuk pengembangan model DMIC berbasis keberlanjutan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu memberikan wawasan bagi industri otomotif dalam peningkatan efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan, dan menjadi acuan dalam penerapan teknologi industri 4.0 untuk mendukung produksi hijau. Kemudian kajian pustaka berikut merupakan matriks penelitian. Dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian itu masih eh, mengandalkan tools klasik Six Sigma seperti SIPOC, Pareto Charts, Fishbone, dan Five Whys. Penelitian ini berada pada posisi yang menggunakan tools digital seperti Big Data dan IoT dan Digital Twin. Kemudian ini eh, beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari literatur ini dapat disimpulkan bahwa DMIC sangat fleksibel dan mampu mendukung green manufacturing jika diintegrasikan dengan pendekatan digital. Kemudian landasan teori DMIC terdiri dari 5 tahap.
yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Di mana define itu menentukan masalah utama dalam proses produksi, measure mengukur performa proses dengan data kuantitatif, analyze menemukan akar penyebab inefisiensi atau limbah, improve menyusun dan menerapkan solusi perbaikan, dan control yaitu mengontrol agar perbaikan berkelanjutan. Kemudian integrasi teknologi 4.0, ini yang pertama adalah Internet of Things, yaitu mendeteksi konsumsi energi dan emisi secara real time, Big Data Analytics, mengolah data besar untuk menentukan dan menemukan pola inefisiensi produksi, Warehouse Management System, ini untuk mengoptimalkan rantai pasok dan mengurangi pemborosan material, dan Digital Twin, itu mensimulasikan skenario perbaikan untuk menguji dampak efisiensi sebelum diterapkan di dunia. Integrasi ini membantu tahapan measure dan analyze menjadi lebih presisi dan berbasis data nyata. Sampel dan jenis penelitian, objek kajian adalah PTXCZ sebagai studi representatif dari industri otomotif. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review dengan sumber data yaitu data primer berupa observasi dan wawancara terbatas dari PTXCZ. Yang kedua, data sekunder, yaitu jurnal ilmiah, laporan, dan publikasi terkait DMIC dan green manufacturing. Lokasi dan waktu penelitian, untuk lokasi ini adalah PT XYZ, dan penelitian dilakukan dari bulan September hingga Desember 2025. Instrumen penelitian yang digunakan itu berupa datasheet matriks penelitian, dokumentasi literatur ilmiah, dan analisis komparatif antar penelitian terdahulu. Kemudian untuk tahapan penelitian itu eh, kita mulai kemudian dengan melakukan studi lapangan, kemudian studi literatur, merumuskan masalahnya, mengumpulkan datanya, kemudian mengolah data dengan mendefinisikan eh, permasalahan, menentukan green book penelitian, dan membuat framework. Kemudian pada bagian measure itu mengumpulkan data sekunder, menganalisis metrik, menentukan indikator green waste. Kemudian pada analyze itu mengidentifikasi akar penyebab menggunakan diagram Pareto, fishbone, dan analisis literatur, menganalisis peran teknologi industri 4.0 dalam mitigasi masalah. Kemudian pada bagian improve itu menyusun rekomendasi integrasi teknologi IoT, Big Data, WMS, dan Digital Twin. Mengusulkan model DMS 4.0 yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, merancang strategi efisiensi. Kemudian pada bagian kontrol itu menyusun rekomendasi standar, implementasi dan kontrol berkelanjutan. Kemudian menentukan indikator monitoring berbasis data real time dan menetapkan strategi continuous improvement dengan pendekatan digital. Kemudian pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Kemudian untuk timeline penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dari bulan September sampai dengan Desember tahun 2025, di mana uraian kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan penyusunan latar belakang penelitian itu ada di bulan September. Kemudian studi literatur terkait dengan MIC, Green Manufacturing, dan Industri 4.0 itu dilakukan selama 2 bulan dari bulan September sampai Oktober. Kemudian pengumpulan data literatur dan penyusunan matriks penelitian. Kemudian pengolahan data itu ada di bulan Oktober. Selanjutnya analisis hasil kajian literatur dan pembahasan integrasi DMIC dengan teknologi industri 4.0 itu dilakukan di 2 bulan, yaitu bulan Oktober dan November. Kemudian penyusunan kesimpulan dan rekomendasi strategi penerapan metode DMIC dalam green manufacturing itu dilakukan 2 bulan dari bulan November sampai Desember. Kemudian penyusunan laporan dan revisi itu bulan November dan Desember, dan pengumpulan laporan akhir itu di bulan Desember. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Dia ada 24 eh, sitasi atau referensi yang digunakan sebagai acuan. Sebagai penutup,
Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata, baik bagi dunia akademik maupun industri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dosen penguji. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.